Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Raja, kedua Sliss, ketiga BOSS, keempat Kars, kelima SMDR, keenam PSSI, ketujuh Wins, kedelapan MPPX, dan terakhir SAMF. Langsung saja ke saham pertama ada Raja yang ditutup di harga 980 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Raja ada distribusi ini ya, satu broker IF 261.000 lot yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Raja mempertahankan supportnya 950 980 dan area psikologis 1000 itu di reject. Dan dia buat volume besar. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, melihat minggu lalu koreksi volumenya kecil. Bisa jadi ini ada tanda-tanda untuk dia mencoba rebound kembali. Targetnya 1100 dan 1015 nutup gapnya ini ya. Ini target terdekatnya dulu. Jadi hati-hati kalau gagal bertahan, tetap dia membentuk lower high lower low dan bisa turun lebih dalam. Jadi kemana arah untuk Raja? Ya Raja akan berusaha untuk mencoba kembali technical rebound. Karena tutupannya juga di harga tertingginya hari ini. Candle hammernya juga bagus. Ekor sangat panjang. Bodinya kecil di atas. Volume meningkat. Ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ya, baru ada peluang. Kita lihat besok aja market seperti apa merespon untuk Raja. Raja nih di area kritikalnya 1000 sudah dijebol dan sayangnya hari ini nggak bisa tutup di atas 1000 ya. Jadi hati-hati, apalagi besok candle merah, wah bisa jadi pola dead cat bond dan turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk Raja apakah bisa spek buy ya tergantung masing-masing ya. Kalau ditarik tren dari bawah, dari kaki-kakinya nih dia mempertahankan uptrend channelnya. Kalau ditarik dari atas seperti ini gambarnya ya, masih bertahan nih di dalam uptrend channelnya. Cuman hati-hati kalau jebol. Trendline uptrendnya ya di 950 940 itu patah trend dan bisa turun lebih dalam karena dia ini kan udah naik semenjak dari harga 300 sekarang sudah sempat 1200 400% ya. Ini nih hari pucuk ya. Menurut saya kondisi seperti ini cuan bungkus saja, bisa beli di support cuan bungkus seperti itu ya. Sangat beresiko kalau mau hold lebih panjang ya. Yang penting kalau mau profit lebih besar pasang trailing stop. Kalau pasang trailing stop berarti resikonya bisa kehilangan profit yang awalnya besar jadi kecil ya karena pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk Raja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Sliss yang ditutup menguat 8,73% ke harga 274. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Sliss hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Memang lebih sedikit besar akumulasinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sliss mempertahankan supportnya 250 ya. Sebelumnya dia merah, kemudian dia rejection dan tutupnya di 278. Kemana arahnya 300 untuk Sliss. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Area atasnya lagi itu 300 sampai 320. Ke situ arahnya. Apakah ini pola dead cat bond? Ya kita nggak tahu. Yang pastinya dia sudah mematahkan trend downtrend semenjak Oktober 2022. Ini dipatahkan kalau dia naik ya cukup oke. Karena kalau ini jadi swing low-nya untuk Sliss di 220 dan dia lanjut naik lebih tinggi ya. Dan ini bisa aja wave 1, wave 2, wave 3. Dulu saya beli di 260, 250 cut loss juga tuh. Kena juga di Sliss. Tapi setelah itu saya coba buy on break juga. Sliss waktu di 240 nih dia pas tembus itu saya buy on break ya lumayan dapat 30 poin. Ya habis itu saya TP dan tadi nggak sempat masuk juga ya, nggak perhatikan Sliss dan baru muncul di alarm saya dia udah tembus 260 270 nya lagi. Jadi tinggal lihat besok lah ya. Resisten terdekat itu 300. Itu yang akan diujinya untuk Sliss. Jadi seperti itu untuk Sliss ini cukup bagus. Yang penting jangan belok lagi, jangan turun lagi dari 240 250 untuk Sliss. Cuman dari harga sekarang risk rewardnya sudah lumayan besar. Target stop loss itu di bawah 240 itu sekitar 234 itu 14% dengan potensi reward. Kalau ini berhasil jalan 17%, 320 atau jangan dulu ya 300 saja nih. Risk reward nggak seimbang udah harga sekarang. Ya, cara masuk kondisi seperti ini nih dengan cara scalping. Bagaimana melihat bid offer, melihat time frame chart yang lebih kecil. Kalau Bapak Ibu tertarik
itu bisa join di kelas scalping di tanggal 11 Desember hari Minggu ya. Nanti diajarin bagaimana caranya. Nanti ada grup 2 arah, Bapak Ibu bisa dibimbing sampai bisa mandiri, ada bisa tanya jawab. Nanti setiap hari juga dikasih rekomendasi untuk saham-saham yang bisa di scalping ya. Yang penting Bapak Ibu mau bertanya dan saya ajar sampai bisa mandiri. Jadi seperti itu. Untuk Swiss kondisinya juga bagus nih. Semoga aja benar-benar swing low ya, 240, 220-nya itu, dan pelan-pelan naik lagi. Kelihatan nih, volume mulai meningkat lagi setelah koreksi yang cukup lama dari September dengan volume kecil-kecil dan volume mulai meningkat lagi. Sepertinya nih sinyal untuk dia mencoba reversal. Jadi menarik untuk Swiss diperhatikan. Seperti itu untuk Swiss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BOSS yang ditutup di harga 101 menguat 26,25%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia brokers Marinas, BOSS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BOSS hari ini lepas dari pemantauan khusus, jadi arahnya bisa 35%, sebelumnya 10% ya. Ini juga saya nggak perhatikan, baru tadi saya perhatikan ya. Untuk BOSS itu juga masuk di saham scalping. Waktu itu saya bilang potensi arah, tapi jangan beli di area tengah-tengah 105. Ada support 100, saya TP 5%-an kalau nggak bisa arah. Saya bilang ya 105, kalau nggak tembus jual aja. Ya, tadi itu berapa kali tektok-tektok dia udah lumayan tuh, bisa profit juga ya. Dan ini dia di area pucuk, resistennya 100, semoga aja bertahan. Kalau itu bertahan, double bottom dan bisa naik lebih tinggi. Semoga aja momentumnya bagus. Apakah gap-gapnya nih ditinggal? Ya semoga aja ditinggal. Cuman hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 100, 90, potensi nutup gap. Jadi harga-harga atas ini main-mainnya trading, scalping, ODT, fast trade aja. Kalau untuk swing ya hitung-hitung risk rewardnya aja juga ya kalau minat. Jadi seperti itu untuk BOSS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup di harga 85, terkoreksi 3,44%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia brokers Marinya, Kars ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kars juga ya masih dalam pemantauan saya ya. Potensinya kalau nggak jebol 80 ya, saya pakai 80. Konfirmasinya jebol 80. Gagal, teman, ada neckline di sekitar 82. Ini ada pola head and shoulder. Kalau terkonfirmasi ya gagal. Saya perkirakan dia bisa naik sekitar 20-30% ya. Minimal dia nutup gap atasnya ini di 120 sampai 130 ini. Nutup gapnya ini. Teman, ini hati-hati nih. Ya, ada pola head and shoulder. Ini ada sinyal kurang bagus memang, hammer ekor yang panjang ya, doji. Karena waktu itu pas bukaan 35% saya gagal bertahan ya. Jadi sekarang masih bisa beli, harusnya masih bisa beli ya. Di 87, 85 sampai 80 tuh masih bisa beli. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 80. Berarti gagal. Itu aja untuk Kars, dan Kars itu juga masih diakumulasi oleh broker RF. Kalau nggak salah sekitar 40-an miliar masih. Cuman ya itu. Mereka jualnya kapan kita nggak tahu. Kalau jebol 80 saya exit dulu. Nanti saya cari di 70 lah, 72 baru beli lagi di bawah ya. Mending saya cut loss 7%, 8% baru buyback di bawah daripada nggak pasti naik. Jadi kalau mau bagus ya harus bertahan di atas 82, 83 itu harusnya ya. Toleransi 80 lah. Turun dari itu ya gagal ya. Jadi untuk Kars semoga aja minggu ini bisa tembus 90 atau 95 aja dulu. Udah bagus ya. Candle waktu itu kan candle hammer terbalik ya, dikonfirmasi belum ya. Ini tinggal nunggu konfirmasi minggu ini. Minggu ini nih kalau tembus 97-100 tuh udah bagus. Konfirmasi swing low 2 minggu sebelumnya dan naiknya minimal seperti ini polanya. Targetnya ya 130-140 itu 20-30% untuk Kars. Jadi seperti itu. Kars masih oke selama di atas 80 itu aja ya, walaupun memang ada pola head and shoulder, cuman dia belum membentuk higher low ya, dia sudah membentuk malah higher high atau sama. Jadi seperti itu untuk Kars. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 2.250 menguat 0,44%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya SMDR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR ini di area support kuatnya 2.200, jangan jebol ya. Dan dia 3 minggu tuh terus membentuk lower low, lower high. Cuman ini bertahan di atas 2000, di atas 2002, di atas 2002,
atas 2200. Dan SMDR mau stock split ya, 1:5 di tanggal 20 bulan 12, 1:5 berarti harga di 200-an. Ya, bisa jadi ini sentimen bagus ya untuk SMDR. Untuk stock split, sebelum stock split naik dulu ya. Coba lihat bagaimana kondisi untuk harganya. Ya nggak ada akumulasi ya, biasa aja nih. Kita lihat besok lah. Mau lihat besok aja. Ya, hari ini kan dia gagal nembus berapa nih? 2300. Kalau besok tembus atau EMA 20 ini bagus ya. Jadi ada 15 hari lagi untuk sentimen dia stock split ya, semoga aja ditarik dulu ya sebelum stock split. Kalau dilihat dari candle weekly-nya udah ada buangan minggu lalu ya. Jadi agak rawan nih. Hati-hatilah untuk SMDR. Jadi seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PSSI yang ditutup menguat 7,14% ke harga 600. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarnya PSSI hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PSSI ini udah berhasil break 590 600-nya. Apakah ini konfirmasi untuk lanjut? Semoga aja sekarang ya tutup aja EMA 60 EMA 20, nanti ganggu psikologis Bapak Ibu ya. Ini dia berhasil break dengan volume cukup besar dan ya semoga aja valid break. Kalau nekat beli ya stop loss aja di bawahnya, misalnya di 570, 575 dengan target kenaikan. Kalau ini swing low, target kenaikan terdekat 640 ya, 640 itu untuk PSSI. Jadi apakah menarik? Menarik nih PSSI ya. Bisa diperhatikan nih minggu ini. Kalau dilihat minggu kemarin, lihat chartnya dulu, koreksi dengan volume kecil dan dia rejection ya. Semoga aja bertahan. Kalau bertahan di atas 590 600 tuh oke ya. PSSI dengan target kenaikan 650. Tembus itu ada peluang untuk mencoba kembali uptrend. Kalau ditarik tren dari atas seperti ini ya jauh ya, seperti ini juga udah break. Tapi kita pakai yang terdekat dulu sekitaran 700, tembus 640 650 tuh akan uptrend PSSI. Jadi menarik nggak untuk PSSI? Harusnya menarik ya untuk PSSI kalau support kuatnya 560. Jadi seperti itu untuk PSSI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wins yang ditutup hari ini menguat 7,31% ke harga 352. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarnya Wins ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Wins kembali rebound dan ya cukup oke nih. 350 dipertahankan, sempat gagal dan tembus lagi. Ya ini sepertinya sih jalan. Konfirmasi swing low. Area 320 ini sudah dilewati ya. Oke nih. Ya, jangan turun dari 350 aja udah sip targetnya untuk Wins. Kalau diperhatikan, coba dari swing low ke swing high. Biar kemana sih arah target arah untuk Wins? 400. Dan dia membuat swing low-nya di sekitaran 300. Jadi ada peluang untuk kembali ke atas ya. Ke 400 sampai 410 Wins. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, biar kita bisa analisa lebih jelas dan dia rejection kalau itu swing low, ya oke nih, 400 terdekat ujinya ya. Dari harga sekarang potensi upside sekitar 12% sampai 16%. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu aja untuk Wins. Target terdekat 400 sampai 420 itu akan diuji. Semoga aja nih confirm breakout dan lanjut naik. Jadi seperti itu untuk Wins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1185 terkoreksi 0,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya MPMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPMX sudah mencapai 1200 dan dia koreksi ya wajar. Cuman masih oke ya. Cuman nih rapi volume-nya nih. Nggak tahu ada corporate action apa ya. Cuman kalau digambar secara teknikal, ini kan dia ada pola ascending triangle atau pola cup and handle seperti ini dan seperti ini juga, dan ada continuous pattern konsolidasi area ini ya 1200, dan kalau gagal ya tektok area ini nggak masalah. Cuman harga sekarang nggak ideal ya beli. Waktu itu juga MPMX tuh saya rekomendasikan dari 1000 sampai 1030 ini saya rekomendasikan. Terus waktu dia di atas nih saya bilang average up di area 1100 sampai 1140 area ini. Ya suruh average up dan dia mantul lagi ke atas. Ya udah follow the trend, udah nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Kalau mau ya trading cepat ya. Cuman resikonya lebih tinggi. Yang cari mau profit kecil-kecil. Targetnya kemana? Ini kan baru aja sinyal dia membentuk swing low. Konfirmasi nih swing low sebelumnya di sini. Ini arahnya ke atas. Ini targetnya 1300 sesuai
ini plannya ya 1.300, masih ada potensi upset sekitar 10-12% dari harga sekarang. Tapi disclaimer on, kalau mau tunggu-tunggu di bawah dekat-dekat 1135, 1150 area itu aja. Jadi kalaupun cut loss nggak besar. Jadi seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada saham App yang ditutup menguat 3,77% ke harga 550. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya saham App ada sedikit akumulasi walaupun seimbang aja, kayaknya crossing aja atas nih ya. Tapi kita lihat aja teknikalnya. Secara teknikal saham App juga berhasil tembus 550 atau tutup pas di resisten. Apakah ini bisa lanjut? Lihat besok ya. Kalau lanjut sih oke. Ini juga ada continuous pattern. Setelah dia menembus 500, reject berapa kali dan naik lagi. Ini continuous pattern nih. Rounding bottom atau konsolidasi. Targetnya ya masih sama. Yang area bawah ini dulu dipakai. Dari 400 ke 500. Targetnya 600-620. Pas di area resistannya ini. Nah area ini ya. 630, 620. Tapi pakai angka genap juga bisa ya 600. Nah ini dia ya. Ini area yang akan diarah oleh saham App. Jadi seperti itu aja untuk saham App. Kalau nekat beli di harga sekarang, cut loss mepet aja 100 di 535 tuh cut loss dulu 3% daripada dibawa ke 500. Kalau dia false break, potensi besar ya ke 500 lagi. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Untuk saham App cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.